Lo 70 lho. Akhirnya ya ibu pulang, Dek. Maunya saya bunuhkan kafir 70 apa 210. Itu teman-teman sekalian. Jadi pokoknya intinya kesabaran itu bisa dihubungkan dengan bermacam-macam lah. Dan piye itu ya, Allah saja mau sabar kok. Wong Allah itu kan tidak punya kewajiban untuk sabar. Kalau kita mau tidak mau harus sabar. Anda mau ngamen umpamanya, itu bisa menentukan sehari dapat berapa. Satu-satunya yang bisa kita bawa adalah kesabaran. Melihat Indonesia kayak gini, ini apa bekal utama kita? Kesabaran. Dan Anda sudah sabar. Anda cuman saya latih sabar, jalan tidak jelas 10 tahun gini terus. Tapi saya tanya sama Anda bilang tadi nanti pulang juga 3-4 hari kembali rutin. Tapi saya tanya, ada perubahan nggak pada Anda? Ada perubahan enggak? Dibanding teman-temanmu di kantor atau di tempat kerja, ada perubahan enggak? Mohon maaf. Enggak, maksudnya Anda entah pemikirannya, entah ketangguhan mentalnya, entah ketenangan hatinya, ada bedanya dengan yang dulu? Ada. Anda lebih gampang senyum sekarang menghadapi apa-apa, betul enggak? Anda itu sudah sakti. Anda itu sudah sakti, cuman Anda tidak tahu Anda sudah sakti karena belum ada perang. Nanti kalau sudah diperlukan, loh ternyata sakti aku. Dan Anda itu sudah sakti. Saya bilang sama Mas Puji, iki wis dadi arek-arek iki, cuman mereka belum tahu, biarin aja ndak tahu. Nanti begitu mereka menghadapi sesuatu, loh ternyata aku bisa ngatasi. Loh dulu saya cuma diajak nimbo 1000 timbo, jalan 10 kilo tiap hari, ndak jelas jurusnya apa. Jurusnya cuma kesabaran. Dan di dalam kesabaran yang luar biasa itu masuklah ilmu-ilmu yang juga luar biasa. Kan gitu. Jadi kalau ngomong kesabaran banyak sekali. Dengan teknologi ada kesabaran, dengan Allah SWT urusannya juga hanya kesabaran. Gitu loh. Terus biar Anda nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa-apa kok. Emang bisa bangsa Indonesia sekarang mengatasi masalah bangsa Indonesia? Nggak bisa. Harus kerjasama sama jin, sama Nyai Roro Kidul, dan macam-macam ya. Karo Mbah Iki, Mbah Iko, karo Brojo Musti ya. Tenang aja. Malaikat, kabeh semua kita harus bekerja sama ini kalau mengatasi Indonesia. Dan untuk apa sih kita atasi? Salahmu sendiri bikin Indonesia. Ngapain tiba-tiba kita mengatasi Indonesia? Siapa, kapan Tuhan nyuruh kamu bikin Indonesia? Wong kamu bikin Indonesia juga bukan bikinanmu, itu kan kebetulan aja Jepang dibom. Setelah Jepang dibom, kamu punya kesempatan, kamu proklamirkan kemerdekaan, kan itu kan? Jadi atas jasa Belanda, maka ada Indonesia. Kalau tidak ada Belanda datang ke sini, tidak ada Indonesia. Yang ada Mataram, Ngayogyakarta, Keraton Klungkung, Keraton Mangui, Keraton Denpasar, kan gitu. Nah, karena Allah mengutus Belanda, VOC ke sini, maka alhamdulillah menjadi negara Republik Indonesia. Sekarang kamu bingung sendiri. Kan gitu. Jadi itu semua di atas kemampuan kita. Yang bisa saya lakukan sederhana, yaitu menyiapkan siapapun yang bersama saya menjadi manusia yang lebih tangguh, manusia yang lebih tenang, manusia yang lebih luas pengetahuannya, manusia yang memiliki manajemen keluar dan ke dalam dirinya lebih dewasa dari sebelumnya. Dan saya melihat orang-orang maknya, dan saya juga tidak bersikeras Anda jadi orang maknya atau tidak juga gak masalah lah. Kata maknya jangan terlalu dilembagakan, itu hanya untuk ingatan ilmu saja, ingatan kesadaran saja, tapi tidak usah jadi NU, tidak usah jadi Muhammadiyah. Itu aran saja, tidak usah menjadi lembaga yang serem-serem dan difanatiki, ya tidak usah. Senyum-senyum aja lah. Anda yang PKB tetap PKB aja, nggak ada masalah. Yang PKS tetap PKS, nggak ada masalah kan. Cuman tolong makyahkan mereka, karena Anda sudah mengenal bermacam-macam hal. Termasuk tadi yang pertanyaannya Dadang mengenai MK. Tadi saya tuh ya setengahnya dipaksa-paksa sama teman saya Pak Mahfud MD itu supaya saya ikut menjadi dihadirkan sebagai ahli
sama Ulil, sama Romo Muji. Intinya pokoknya undang-undang tahun 59 ya. 65. Itu teman-teman dari Komnas HAM, dari bermacam-macam termasuk Gus Dur, Mas Dawam Raharjo dan sebagainya itu mempertimbangkan itu perlu dicabut karena akan bisa menimbulkan subjektivisme politik sehingga merugikan kelompok-kelompok tertentu kan gitu dan seterusnya lah. Nah tadi datang semuanya, yang aktivis-aktivis liberal sama yang disebut radikal-radikal kan gitu, datang semuanya. Nah Ulil memberi saran ini harus dicabut. Itu Pak Romo Muji juga dicabut, saya ndak usah dicabut. Saya kalau mau suruh nyabutin ndak mau, ketanggungan. Nek anjane dicabut, NKRI dicabut lagi. Itu demi Allah saya ya NKRI dicabut. Sudah tidak legitimate ini negara. 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah ini negara ini. Gitu loh. Jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut cacing-cacing kecil seperti ini? Cabut mesisan NKRI, kita bikin sesuatu yang baru, kita ambil tuh Freeport, kita kuasai kembali yang lainnya, kita lawan itu Amerika. Kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana sekarang. Terus mohon maaf Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, ada pidato kenegaraan sedikit gitu. Pokoknya tadi Mahkamah Konstitusi tidak jadi sidang hukum, tapi jadi ma'iyah. Jadi Mahfud itu menahan ketawa setengah mati dia. Dia harus jaga wibawa sebagai ketua toh. Demi Allah saya tidak datang ke sini kalau tidak karena sahabat saya orang Madura ini. Saya bilang gitu, kalau sama Madura saya tidak berani apa-apa. Pokoknya tak godain semuanya. Dan saya tidak mencabut. Saya pikir mesti marah nih teman-teman dari YLBHI segala, mesti marah. Enggak itu. Pak Mahfud tidak usah dicabut. Sebab kalau ini dibiarkan akan menciptakan kecemasan banyak pihak. Kalau ini dicabut akan menambah kecemasan lebih banyak pihak lagi. Nek gak wani, nek gak wani, totoan gak lagi. Biar wani nih. Loh, bagaimanapun harus ada konsensus antar manusia dan antar kelompok. Aturan itu kalau bisa lahirnya seperti Piagam Madinah, lahir dari kelompok-kelompok itu berdiskusi terus-menerus. Kalau bisa lahirnya jangan dari DPR, lahirnya jangan dari dari parlemen, lahirnya dari warga kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah Pak Mahfud aja lah bikin lah. Jadi bikin yang baru, yang bagus, yang dewasa, yang bisa menampung aspirasi semuanya. Baru ini dicabut, terus dikasih yang baru ya bilang gitu. Itu tadi ceritanya. Sebab apa? Mohon maaf tadi saya terpaksa agak jadi ustadz sedikit. Di dalam Al-Quran Anda sudah tahu ada 5 macam kebaikan. 1 khair, itu kebaikan universal yang bersifat cair. Yang kedua ma'ruf, kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma hukum. Itu namanya ma'ruf. Jadi KUHP itu ma'ruf. Jadi tugas ulama bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf itu tugas pemerintah, tugas umara. Nahi mungkar tugas semuanya. Kalau tugas ulama adalah dakwah khair. Loh, kalau mau pakai epistemologi Al-Quran, menurut saya seperti itu. Meskipun menurut orang lain boleh tidak seperti itu. Terus ada kebaikan yang namanya bir. Al-birru manittaqo. Predikatnya jadi mabrur. Jadi dari kata bir menjadi mabrur. Nah, mabrur ini satu kebaikan yang sifatnya linking up vertikal. Dicapai secara spiritual oleh setiap orang, sehingga yang mendapatkan gelar mabrur hanya haji. Tidak ada ketua Mahkamah Konstitusi mabrur, tidak ada. Presiden mabrur, tidak ada. Pedagang mabrur, tidak ada. Kiai mabrur, tidak ada. Yang ada haji mabrur, karena dia spesial. Terus ada lagi kebaikan yang namanya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang tidak boleh dijadikan aturan.
kebaikan yang harus lahir dari nurani dan tasamuh atau toleransi setiap orang.